A. Aplikasi aljabar boolean. Aljabar boolean memiliki aplikasi yang luas dalam bidang keteknikan, antara lain di bidang jaringan, pensaklaran, dan rangkaian digital. Masing-masing aplikasi dibahas di bawah ini. Yang pertama, jaringan pensaklaran atau switching network. Saklar adalah objek yang mempunyai dua buah status, buka dan tutup. Di sini, kita dapat mengasosiasikan setiap ubah di dalam fungsi boolean sebagai saklar dalam sebuah saluran yang dialiri listrik, air, gas, informasi, atau benda lain yang mengalir. Secara fisik, saklar dapat berupa keran di dalam pipa hidrolik, transistor atau dioda dalam rangkaian listrik, dispenser dalam rumah tangga, atau sembarang alat lain yang dapat melewatkan atau menghambat aliran. Berikutnya, 3 bentuk saklar paling sederhana. Yang pertama, keluaran B ada jika dan hanya jika saklar X ditutup. Yang kedua, keluaran B ada jika dan hanya jika X dan Y keduanya ditutup, dilambangkan dengan XY. Yang ketiga, keluaran C ada jika dan hanya jika X atau Y ditutup, dan dilambangkan dengan X tambah Y. Catatan, jika saklar menyatakan keran di dalam sistem perpipaan, maka kata ditutup diganti dengan dibuka. Jadi, pada keran yang terhubung secara serial atau nomor 2 di atas, keluaran B hanya ada jika dan hanya jika keran X dan Y keduanya dibuka. Begitu juga pada keran yang terhubung secara paralel, keluaran B hanya dan jika salah satu keran X atau Y dibuka. Selanjutnya, gambar 21. Terdapat dua gambar. Dalam gambar 21, gambar A yang menyatakan dua saklar dalam hubungan N, dalam hubungan A dan D. Gambar A memperlihatkan contoh rangkaian pensaklaran perangkaian listrik dalam hubungan seri. A dan B adalah saklar yang terpasang secara serial. Lampu hanya menyala jika A dan B ditutup. Dalam hal ini, hubungan serial dinyatakan sebagai AB. Sedangkan gambar 21B memperlihatkan contoh rangkaian pensaklaran pada rangkaian listrik paralel. A dan B adalah saklar yang terpasang secara paralel. Lampu hanya menyala jika salah satu dari A atau B ditutup. Dalam hubungan paralel ini dinyatakan sebagai A tambah B. Berikutnya. Yang kedua ada sirkuit elektronik. Komputer dan peralatan elektronik lain dibuat dari sejumlah rangkaian atau sirkuit. Sirkuit menerima masukan dan keluaran berupa pulsa-pulsa listrik yang dapat dipandang sebagai 0 atau 1. Aljabar boolean digunakan untuk memodelkan sirkuit elektronik. Elemen dasar dari sirkuit adalah gerbang atau gate. Sirkuit elektronik dimodelkan dengan sejumlah gerbang logika atau logic gate. Setiap gerbang mengimplementasikan sebuah operasi boolean. Ada 3 macam gerbang dasar, AND, OR, dan NOT. Sirkuit yang dibentuk oleh kombinasi beberapa gerbang logika disebut sirkuit logika. Secara fisik, sirkuit logika diimplementasikan sebagai rangkaian listrik spesifik, tetapi rangkaian listrik di luar pembahasan buku ini. Sirkuit yang kita bahas di sini memberikan keluaran yang bergantung pada masukannya. Rangkaian tidak menyimpan keadaan saat ini, dengan kata lain, tidak memiliki kemampuan memori. Sirkuit semacam ini disebut juga sirkuit kombinasi atau combinational circuit. Berikut contoh lambang dari 3 gerbang logika dasar. Yang pertama, gerbang AND. Gambarnya seperti itu. Yang kedua ada gerbang OR. Yang ketiga ada gerbang NOT atau inverter. Gerbang AND dilambangkan dengan dot, tapi sering ditulis tidak tunjukkan dot atau perkalian. Langsung dibentuk XY. Gerbang OR dilambangkan dengan plus atau tambah, maka dilambangkan dengan X tambah Y. Dan gerbang NOT atau inverter, X menjadi X aksen. Oke, berikutnya contoh. Nyatakan fungsi f X, Y, Z sama dengan XY ditambah X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Penyelesaiannya ada cara pertama. Yang pertama, XY digambarkan dengan gerbang AND. Lalu yang kedua, X di inverter menjadi X aksen, lalu di kombinasi atau digambar menjadi gambar dengan gerbang AND. Lalu yang ketiga dengan lambang gambar gerbang OR, yang dimana menghasilkan XY ditambah X aksen Y. Begitu juga dengan cara kedua dan cara ketiga. Hanya saja yang membedakan cara kedua, dia menggunakan garis horizontal yang ditandai dengan titik sebagai penghubung. Dan yang ketiga juga sama, tetapi dengan adanya garis vertikal. Lalu titik yang menghubungkan menjadi gerbangnya sama. Lalu selain gerbang dasar AND, OR, dan NOT, masih terdapat gerbang logika turunan, yaitu NAND, NOR, XOR atau exclusive OR, dan XNOR, yang diturunkan dari 3 gerbang dasar tersebut. Berikut 4 lambang gerbang turunan tersebut. Keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya gerbang NOR disusun oleh kombinasi gerbang OR,
gerbang OR, dan gerbang NOT, seperti gambar berikut. Selain itu, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekivalen dengan gerbang NOR dan NAND di atas, seperti gambar berikut. Materi berikutnya yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi boolean seringkali mengandung operasi-operasi yang tidak perlu, literal atau suku-suku yang berlebihan. Oleh karena itu, kita dapat menyederhanakan fungsi boolean lebih lanjut. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Penyederhanaan fungsi boolean disebut juga minimisasi fungsi. Contohnya, f(x, y) sama dengan x aksen y ditambah x, y aksen ditambah y aksen dapat disederhanakan menjadi f(x, y) sama dengan x aksen ditambah y aksen. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana atau menggunakan jumlah gerbang logika lebih sedikit. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. 1. Secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. 2. Metode Pk-Karnaugh. 3. Metode Quine-MC-Classic atau metode tabulasi. Masing-masing metode di atas akan kita bahas lebih mendalam di dalam bab-bab berikut ini. 1. Penyederhanaan secara aljabar. Jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan trik manipulasi aljabar. Sayangnya tidak ada aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban akhir. Metode yang tersedia adalah prosedur yang cut and try yang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah dikenal. Contoh, sederhanakan fungsi-fungsi boolean berikut ini. A. F(x, y) sama dengan x tambah x aksen y. B. F(x, y) sama dengan x aksen tambah y. C. F(x, y, z) sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x, y, z aksen. D. Fx, y, z sama dengan x, z aksen ditambah y aksen z ditambah x, y, z aksen. E. Fx, y, z sama dengan x tambah z aksen, y aksen tambah z, x tambah y tambah z aksen. Berikutnya itu penyelesaian. A. Fx, y sama dengan x tambah x aksen y sama dengan x tambah x aksen, x tambah y hukum distributif sama dengan 1 kali x tambah y hukum komplement sama dengan x tambah y hukum identitas. B. Fx, y sama dengan x aksen tambah y, x aksen tambah x, y hukum distributif sama dengan 0 tambah x, y hukum komplement sama dengan x, y hukum identitas. C. Fx, y, z sama dengan x aksen, y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x, y aksen sama dengan x aksen z, y aksen tambah y ditambah x, y aksen hukum distributif sama dengan x aksen z dikali 1 ditambah x z aksen hukum komplement sama dengan x aksen z ditambah x z aksen hukum identitas. D. Fx, y, z sama dengan x z aksen ditambah y aksen z ditambah x, y, z aksen sama dengan x z aksen dikali 1 ditambah y aksen z ditambah x, y, z aksen hukum identitas sama dengan x z aksen 1 tambah y ditambah y aksen z hukum distributif. X z aksen dikali 1 ditambah y aksen z hukum dominansi sama dengan x z aksen ditambah y aksen z hukum identitas. E. Fx, y, z sama dengan x tambah z aksen, y aksen tambah z, x tambah y tambah z aksen sama dengan x ditambah z aksen, y aksen tambah z dengan dualitas dari fungsi nomor D. Berikutnya yaitu metode Peta-Karnaugh. Metode Peta-Karnaugh atau KIMEP merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta-Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisipan. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Peta-Karnaugh dapat dibentuk dari fungsi boolean yang dispesifikasikan dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Peta-Karnaugh dengan dua peubah. Misalkan dua peubah di dalam fungsi boolean adalah x dan y, baris pada Peta-Karnaugh untuk peubah x dan kolom untuk peubah y. Baris pertama diidentifikasi nilai 0 menyatakan x aksen, sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan x. Kolom pertama diidentifikasi nilai 0 menyatakan y aksen, sedangkan kolom kedua dengan 1 menyatakan y. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Di bawah ini diberikan 3 cara yang lazim digunakan sejumlah literatur dalam menggambarkan Peta-Karnaugh untuk dua peubah. Kita akan lebih sering menggunakan cara penyajian yang kedua. Berikutnya, Peta-Karnaugh dapat dianggap sebagai diagram Venn, yang di dalam hal ini X diwakili oleh titik-titik pada baris pertama, dan Y diwakili titik-titik pada kolom kedua, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Contoh, gambarkan Peta-Karnaugh untuk Fx, Y sama dengan X, Y tambah X aksen Y. Penyelesaian, peubah tanpa komplemen dinyatakan sebagai 1 dan peubah dengan komplemen dinyatakan sebagai 0, sehingga X, Y dinyatakan sebagai 1, 1 dan X aksen Y dinyatakan sebagai 0, 1. Kotak-kotak yang mempresentasikan minterm 1, 1 dan 0, 1 diisi dengan 1, sedangkan kotak-kotak yang tidak terpakai diisi dengan 0. Hasil pemetaan seperti pada gambar di bawah ini. Peta-Karnaugh dengan 3 peubah. Untuk fungsi boolean dengan 3 peubah, misalkan x, y, dan z, jumlah kotak di dalam Peta-Karnaugh meningkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Baris pada Peta-Karnaugh untuk peubah x dan kolom untuk peubah y, z. Baris pertama diidentifikasi nilai kosong menyatakan x aksen, sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan x. Kolom pertama diidentifikasi nilai 00 menyatakan x aksen, y aksen. Kolom kedua diidentifikasi nilai 01 menyatakan x, y aksen. Kolom ketiga diidentifikasi nilai 11 menyatakan x, y, sedangkan kolom keempat diidentifikasi nilai 10 menyatakan x, y aksen. Perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian.
Perhatikan urutan dari M1-nya. Urutan disusun sedemikian rupa sehingga setiap dua kotak yang bertetangga hanya berbeda 1 bit. Contoh, gambarkan peta Karnaugh untuk fx, y, z sama dengan x aksen, y, z aksen, ditambah x, y, z aksen, ditambah x, y, z. Penyelesaian, x aksen, y, z aksen dalam bentuk binder 010, x, y, z aksen dalam bentuk binder 110, x, y, z dalam bentuk binder 111. Kotak-kotak yang mempresentasikan minterm 010, 110, dan 111 diisi dengan 1, sedangkan kotak-kotak yang tidak terpakai diisi dengan 0. Peta Karnaugh dengan 4 peubah. Misalkan 4 peubah di dalam fungsi boolean adalah w, x, y, dan z, jumlah kotak di dalam peta Karnaugh meningkat menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Baris pada peta Karnaugh untuk peubah w, x, dan kolom untuk peubah y, z. Baris pertama diidentifikasi nilai 00, menyatakan w aksen, x aksen. Baris kedua dengan 01, menyatakan w aksen x. Baris ketiga dengan 11, menyatakan w, x. Dan baris keempat dengan 10, menyatakan w, x aksen. Kolom pertama diidentifikasi nilai 00 menyatakan y aksen, z aksen. Kolom kedua diidentifikasi nilai 01 menyatakan y, z aksen. Kolom ketiga diidentifikasi nilai 11 menyatakan YZ, sedangkan kolom keempat diidentifikasi nilai 10 menyatakan YZ aksen. Perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris kolom yang bersesuaian. Perhatikan urutan dari M1-nya. Urutan disusun sedemikian rupa sehingga setiap dua kotak yang bertetangga hanya berbeda 1 bit. Contoh, diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran pada tabel 7.13, petakan tabel tersebut ke peta Karnaugh. Penyelesaian, tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah f, w, x, y, z sama dengan w aksen, x aksen, y aksen, z ditambah w aksen, x, y, z aksen, ditambah w aksen, x, y, z tambah w, x, y, z aksen. Hasil pemetaan tabel ke peta Karnaugh. Teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Penggunaan peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan atau 2, kuad atau 4, dan oktet atau 8. Tinjau masing-masing kelompok sebagai berikut melalui contoh atau pasangan. Diberikan peta Karnaugh yang merepresentasikan fungsi boolean dengan 2 buah term. Sebelum disederhanakan, 2 buah term di atas menyatakan f, w, x, y, z sama dengan w, x, y, z tambah w, y, z aksen. Cara penyederhanaan, kelompokkan. Misal dengan cara melingkari 2 buah satu yang bertetangga. Perhatikan bahwa minterm pada kotak-kotak yang dilingkari w, x, y, z dan w, x, y, z aksen memiliki literal yang sama, yaitu w, x, dan y, ditandai dengan angka 11 dan 1 yang dicetak tebal, sehingga f, w, x, y, z sama dengan w, x, y. Bukti secara aljabar, f, w, x, y, z sama dengan w, x, y, z tambah w, x, y, z aksen sama dengan w, x, y buka kurung z tambah z aksen tutup kurung sama dengan w, x, y buka kurung 1 tutup kurung sama dengan w, x, y. Contoh yang kedua yaitu contoh kuat. Diberikan peta Karnaugh yang mempresentasikan fungsi boolean dengan 4 buah term. Sebelum disederhanakan, 4 buah term di dalam lingkaran kuat di atas menyatakan fungsi f, w, x, y, z sama dengan w, x, y aksen, z aksen ditambah w, x, y aksen, z ditambah w, x, y, z ditambah w, x, y, z aksen. Cara penyederhanaan, perhatikan bahwa suku-suku pada kotak yang dilingkari memiliki literal yang sama, yaitu w dan x, ditandai dengan angka 11 yang dicetak tebal, sehingga f, w, x, y, z sama dengan w, x. Bukti secara aljabar, sebuah kuad dapat dianggap sebagai 2 buah pasangan. Lihat gambar di bawah. f, w, x, y, z sama dengan w, x, y aksen ditambah w, x, y sama dengan w, x buka kurung z aksen tambah z sama dengan w, x buka kurung 1 sama dengan w, x. Contoh yang ketiga itu oktet. Diberikan peta Karnaugh sebagai berikut. Sebelum disederhanakan, 8 buah term di dalam lingkaran oktet di atas menyatakan fungsi f, w, x, y, z sama dengan w, x, y aksen, z aksen ditambah w, x, y aksen, z ditambah w, x, y, z aksen ditambah w, x, y aksen, z tambah w, x aksen, y aksen, z aksen tambah w, x aksen, y aksen, z tambah w, x aksen, y, z tambah w, x aksen, y, z aksen. Cara penyederhanaan, perhatikan bahwa suku-suku pada kotak yang dilingkari memiliki literal yang sama, yaitu w ditandai dengan angka 1 yang dicetak tebal, sehingga f, w, x, y, z sama dengan w. Bukti secara aljabar, sebuah oktet dapat dianggap sebagai 2 buah kuad. Lihat gambar di bawah. f, w, x, y, z sama dengan w, y aksen ditambah w, y sama dengan w buka kurung y aksen tambah y sama dengan w. Berikutnya penggulungan. Ada kemungkinan kotak-kotak yang bernilai 1 terdapat di sisi pinggir yang berseberangan, sisi kiri dengan sisi kanan, sisi atas dengan sisi bawah. Kotak-kotak yang terletak pada sisi-sisi berseberangan sebenarnya merupakan kotak yang bertetangga juga. Anggaplah peta Karnaugh seperti sebuah kertas yang ujung-ujungnya dapat ditautkan dengan cara menggulung. Dengan menautkan sisi kiri dengan sisi kanan dari peta Karnaugh dengan 3 peubah, diperoleh bentuk gulungan seperti pada gambar. A. Peta Karnaugh normal dengan 3 peubah. B. Peta Karnaugh dengan sisi kiri dan sisi kanan ditautkan atau seperti digulung. Contoh, sederhanakan fungsi boolean f, x, y, z sama dengan x aksen, y, z ditambah x, y, z tambah x, y, z aksen. Penyelesaian, jika penyederhanaan fungsi tanpa penggulungan, maka sebuah 1 di sisi kiri dan sebuah 1 di sisi kanan adalah sebuah minterm terpisah, sehingga hasil penyederhanaan adalah f, x, y, z sama dengan y, z ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z aksen. Namun, jika kita menggulung peta Karnaugh dengan menautkan sisi kiri dengan sisi kanan, kita peroleh pengelompokan 1 seperti pada peta di atas, sehingga fungsi boolean hasil penyederhanaan adalah f aksen, y, z sama dengan y, z tambah x, z aksen.
Hasil terakhir ini dapat dibuktikan benar dengan memanipulasi hasil penyederhanaan pertama sebagai berikut. Fx YZ sama dengan YZ tambah X Y aksen Z aksen tambah X Y Z aksen sama dengan YZ ditambah X Z aksen buka kurung Y aksen tambah Y hukum distributif sama dengan YZ ditambah X Z aksen kali 1 hukum komplement sama dengan YZ tambah X Z aksen hukum identitas. Kelompok berlebihan. Jika pengelompokan satu tidak dilakukan secara hati-hati, maka ada kemungkinan kita membuat kelompok satu yang tidak perlu. Pengelompokan yang berlebihan atau redundant ini menghasilkan fungsi boolean dengan term yang tidak perlu. Hal ini ditunjukkan pada contoh berikut ini. Contoh, sederhanakan fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Karnaugh di bawah ini. Penyelesaian. Jika pengelompokannya adalah seperti peta Karnaugh di atas, maka fungsi hasil penyederhanaan adalah f wx yz sama dengan x y aksen z ditambah wx z tambah wyz masih belum sederhana. Kita dapat membuat fungsi yang lebih sederhana lagi dengan memperhatikan bahwa kelompok yang ketiga, lingkaran horizontal merupakan kelompok yang berlebihan, karena ia meningkatkan jumlah suku atau term. Kelompok ketiga ini memuat dua buah satu yang sebenarnya sudah termasuk ke dalam kelompok lain. Kelompok berlebihan dapat dihilangkan dari peta Karnaugh menjadi pada gambar berikut. Maka fungsi boolean hasil penyederhanaan adalah f wx yz sama dengan f y aksen z tambah wyz, yang ternyata lebih sederhana dibandingkan dengan jawaban pertama karena mengandung jumlah literal dan operasi biner lebih sedikit. Contoh-contoh penyederhanaan fungsi boolean. Di bawah ini diberikan beberapa contoh penyederhanaan fungsi dalam metode peta Karnaugh agar kita dapat memahami metode tersebut. Kunci penyelesaian minimasi fungsi dengan peta Karnaugh terletak pada cara mengelompokkan kotak-kotak yang bersisa. Contoh satu, tentukan bentuk sederhana dari fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran dalam bentuk SOP dan bentuk baku pos. Penyelesaian A, bentuk baku SOP kelompokan 1. Fungsi minimasi titik 2 F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan X aksen Z ditambah X Z aksen. B, bentuk baku pos kelompokan kosong. Fungsi minimasi F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan X aksen ditambah Z aksen tutup kurung buka kurung X ditambah Z. Contoh 2, minimasi fungsi boolean F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan X aksen Z ditambah X aksen Y tambah X Y aksen Z ditambah YZ. Penyelesaian fungsi minimasi F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan Z ditambah X aksen Y. Contoh 3, minimasi fungsi boolean F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan integral 02456. Penyelesaian peta Karnaugh untuk fungsi tersebut adalah hasil penyederhanaan titik 2 F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan Z aksen ditambah X Y aksen. Contoh 4, sederhanakan fungsi boolean bersesuaian dengan peta Karnaugh berikut ini. Penyelesaian. Hasil penyelesaian F buka kurung W X Y Z tutup kurung sama dengan WX ditambah WZ ditambah WY ditambah X Y Z. Contoh 5, minimasi fungsi boolean F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan W aksen X aksen Y aksen tambah X aksen Y Z aksen ditambah W aksen ditambah tambah X Y Z aksen ditambah W X aksen Y aksen. Penyelesaian peta Karnaugh untuk fungsi tersebut adalah hasil penyederhanaan F buka kurung W X Y Z sama dengan X aksen Y aksen ditambah X aksen Z aksen ditambah W aksen Y Z aksen. 4, peta Karnaugh untuk 5 P ubah. Peta Karnaugh untuk 5 P ubah dibuat dengan anggapan ada 2 buah peta 4 P ubah yang disambungkan. Demikian juga untuk 6 P ubah dianggap ada 2 buah peta tempat tengahnya. 2 kotak dianggap bertetangga jika secara fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda. Contoh peta 5 P ubah. Pada peta Karnaugh di atas, M31 akan berdekatan dengan M30, M15, M29, M23, dan M27. Contoh penggunaan peta 5P ubah. Carilah fungsi sederhana dari F buka kurung V W X Y Z tutup kurung sama dengan buka kurung 024 6 9 11 13 15 17 21 25 27 29 31. Penyelesaian peta Karnaugh dari fungsi tersebut adalah fungsi minimasi titik 2 F buka kurung V W X Y Z tutup kurung sama dengan WZ ditambah V aksen W aksen Z aksen ditambah V aksen Z. 5, penyederhanaan rangkaian logika. Teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh mempunyai terapan yang sangat penting. Dalam menyederhanakan rangkaian logika, penyederhanaan rangkaian dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang digunakan. Bahkan dapat mengurangi penyederhanaan rangkaian logika. Contoh, minimasi fungsi boolean F sama buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan X aksen Y Z ditambah X aksen Y Z aksen tambah X Y aksen Z aksen tambah X Y aksen Z. Gambarkan rangkaian logikanya. Penyelesaian rangkaian logika fungsi F buka kurung X Y Z tutup kurung sebelum dianimasikan adalah seperti di bawah ini. Minimasi peta Karnaugh adalah sebagai berikut. Fungsi boolean hasil minimasi adalah F buka kurung X Y Z tutup kurung sama dengan X aksen Y ditambah X Y aksen dan rangkaian logika yang ditunjukkan berikut ini. Rangkaian logikanya hasil minimasi fungsi hanya membutuhkan 2 kawat masukan X dan Y, 2 buah gerbang AND, sebuah gerbang NOT, dan sebuah gerbang OR.
Kesimpulan dari materi penerapan aljabar Boolean. Aljabar Boolean adalah sistem matematika yang menggunakan hanya dua nilai, yaitu 0 salah dan 1 benar, untuk mempresentasikan dan memanipulasi data digital. Operasi dasar dalam aljabar Boolean adalah AND, OR, dan NOT. Kombinasi dari operasi-operasi ini dapat digunakan untuk membentuk ekspresi Boolean yang kompleks. Aljabar Boolean memungkinkan representasi dan manipulasi data digital dengan cara yang efisien dan kompak. Hal ini membuatnya menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan sistem digital modern.